Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Mas Anton, investment spesialis dari PT Mirasa Sekuritas Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan memberikan review beberapa saham yang mungkin menarik untuk kita cermati pada perdagangan besok Kamis tanggal 21 Maret 2024. Nah, seperti biasa, sebelum saya mereview saham-saham yang akan kita bahas malam hari ini, saya akan mereview pergerakan IHSG. Nah, IHSG hari ini ditutup turun ya di 7.331, minus 5,6 poin atau 0,08%, minus tipis ya teman-teman. Dan kita lihat untuk teknikalnya IHSG memang kemarin sudah saya infokan secara jangka menengah itu masih bullish ya, masih strong bullish. Karena kemarin memang baru all time high di tanggal 14 Maret 2024. Namun secara short term akan ada sideways, jadi akan ada fase konsolidasi, cenderung bergerak datar, naik turun di kisaran sempit. Ya, kalau kita lihat, kita tarik garis, ini memang posisinya lagi di trendline. Nah, ini lagi di support di trendline. Jadi ini posisinya lagi di trendline dan saham ini mencoba, maksud saya IHSG mencoba untuk bergerak naik ke atas. Dari sisi volume chart kita lihat masih menunjukkan kenaikan, kemudian dari sisi MACD kita lihat ini sudah menunjukkan fase konsolidasi ditandai dengan histogramnya turun ke bawah. Nah, ini menandakan bahwasannya IHSG beberapa hari ke depan akan cenderung bergerak sideways. Kemudian kalau kita lihat secara momentum RSI-nya juga cenderung bergerak melemah. Seperti itu ya teman-teman. Oke, saya rasa untuk IHSG cukup, kita langsung aja membahas saham-saham yang akan kita review malam hari ini. Dan ini sudah saya taruh ya di watchlist saham yang akan kita bahas. Yang pertama nanti ada ESA, VKTR, Tepia, Aces, Sidu, JSMR, BPRI, dan ICBC. Dan sekali lagi ini sifatnya disclaimer ya, tidak ada ajakan untuk membeli dan menjual. Semua hanya semata-mata sebagai bahan edukasi teknikal analisis. Oke, kita langsung aja membahas saham yang pertama, yaitu ESA. Oke, ESA ini saham di sektor amonia ya teman-teman. Kita tahu bahwasanya saham ini sudah bergerak downtrend ya sejak kuartal 4 tahun lalu ya. Di bulan September tanggal 20 2023 high-nya di 830 dan cenderung turun ya. Kalau kita tarik garis ini trendnya cenderung turun. Tapi belakangan ini sudah breakout dari trendline downtrend-nya. Dan ini mengindikasikan bahwasannya saham ini sudah bergerak bullish secara short term. Dan ini akan mencoba untuk menembus moving average MA200 ya. Nah, kalau misalnya berhasil ketembus, saham ini bisa naik lebih tinggi. Dan ini targetnya resist 620 dan di area 660. Itu untuk target swingnya. Kemudian teman-teman bisa stop loss kalau saham ini turun di bawah MA5 ya. Di bawah MA5 atau di bawah support 590. Nah, ini teman-teman bisa stop loss atau stop loss lebih agak jauh lagi di sini ya, karena ini agak dekat ya 590. Nah, kalau teman-teman swing bisa stop loss agak bawah ya, kisaran 5%. Dan kalau kita lihat secara MACD di sini masih menunjukkan fase akumulasi ditandai dengan histogramnya masih bergerak strong ke atas. Kemudian dari sisi momentumnya RSI ini juga masih bergerak bullish meskipun ini sudah menunjukkan jenuh beli. Oke, saya rasa untuk ESA cukup ya. Kita langsung aja ke saham berikutnya yaitu VKTR. Oke, VKTR ini adalah saham di sektor ini ya, listrik ya, di sektor listrik, dan ini grupnya Bakri juga ya. Kita lihat kemarin ini adalah saham yang memang baru IPO ya, belum lama IPO.
Dan kita lihat kemarin memang baru bullish dengan kenaikan yang cukup fantastis. Bayangin dari harga range 120 dia dalam waktu 1 mingguan dia naik ke 244 di tanggal 27 Februari kemarin. Artinya saham ini udah naik 100% lebih. Wajar kalau saham ini terjadi bantingan ya, bantingan yang cukup dalam. Dan kalau kita lihat di sini memang lagi fase sideways ya, ditandai dengan candle kecil-kecil di sini ya. Batang-batang candle yang kecil ini menandai bahwasannya saham ini lagi bergerak konsolidasi sideways, cenderung stagnan dan bergerak dalam range sempit ya. Nah, ini menjadi level pengujian dari VKTR. Apabila saham ini bisa tembus di atas 170, maka akan bergerak bullish kembali, apalagi kalau sudah kelewat middle Bollinger Band atau MA20 yang garis warna hijau ini. Kemudian kalau kita lihat secara volume, hari ini volumenya kenaikannya lumayan signifikan, mencapai 4,4 juta lot dengan kenaikan 782%. Dan kalau kita lihat secara MACD memang di sini histogramnya masih negatif dan kecenderungan masih sideways ya. Tapi kalau kita lihat secara momentum ini sudah jenuh jual ya, sudah murah istilahnya ya. Saham ini harusnya tinggal mantulnya aja gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa melakukan entry pembelian dengan melihat bahwasannya ini area support di 148, kemudian area resist 170. Dan teman-teman bisa stop loss kalau saham ini turun di bawah 148. Oke, saya rasa VKTR cukup. Kita ke saham berikutnya yaitu Tepia. Oke, tidak bisa dipungkiri bahwasanya di 2024 ini saham grupnya Prayogo Pangestu semuanya melempem, termasuk Cuan, Petro, kemudian BRPT, dan Tepia. Namun yang menarik adalah kita lihat bahwasanya Cuan yang sudah kebanting dalam, kemudian ada Petro yang juga kebanting, kemudian yang BRPT juga sudah kebanting di bawah. Saya lihat hanya brand juga kebanting ke bawah. Saya lihat hanya Tepia aja yang masih konsisten, masih bergerak dalam kondisi bullish ya. Dan kalau kita lihat secara chart, Tepia ini membentuk pattern symmetrical triangle ya teman-teman. Nah, ini adalah garis simetrikalnya. Ya, ini symmetrical triangle. Nah, terus kemudian ini kalau kita tarik seperti ini. Nah, ini jadi pijakan ya, jadi pijakan, dan ini benar, dan ini bisa balik ke atas ya, rebound. Nah, ini berhasil rebound. Maka target berikutnya adalah di area 6.500 ya. Ini target swingnya, karena ini sudah berhasil rebound dari garis trendline symmetrical triangle. Oke, kemudian kalau kita lihat dari sisi volume chart hari ini naik 178%. Dari sisi MACD ini juga masih bergerak bullish untuk histogramnya. Dari sisi momentum ini masih menunjukkan pergerakan ke atas ya. Dan ini masih strong, ditandai dengan tanda panah untuk golden cross gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa melakukan entry pembelian di area ya, di base buy-nya sebetulnya di area ini ya, 5.500 ya. Kemudian bisa melakukan stop loss jika saham ini turun ya, turun di bawah 5.300. Ini area support terdekat ya, 5.300. Oke, saham Prayogo Pangestu hanya Tepia aja yang bagus, brand, Cuan, Petro semuanya jelek, dan BRPT juga jelek. Besok bisa dipantau. Berikutnya kita ke saham ACES ya, S Hardware. Ya, hari ini volumenya cukup signifikan dan masuk top value ya. Teman-teman lihat di stock gainer. Saya screening ya, saya double klik screening, ACES menjadi top gainer nomor 2.
volume transaksi mencapai 3,9 juta lot. Wow, cukup fantastis. Dan kalau kita lihat si Aces ini, sepertinya ini adalah volume terbesar ya di tahun ini ya. Volume terbesar di tahun ini ya. Kita lihat. Nah, ini value ya, ini juga value transaksinya termasuk tinggi akumulasi asingnya, dan ini adalah volume terbesar ya. Ini kita lihat sejak awal tahun 2024, bahkan sejak tahun lalu tidak ada volume buy 1,6 juta lot, sell 1,3 juta lot, dan kalau di total 3,9 juta lot, dan value transaksi 355 miliar. Dan dengan volume setinggi ini dan value transaksi mencapai ratusan miliar, bahwasanya ada big fund institusi yang sudah masuk di saham ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan jadi hardware ini cukup bagus ya, cukup bagus. Nah, kemudian kalau kita lihat secara trendline, ini juga udah breakout ya. Ini fase sideways-nya panjang sekali, dan ini sudah breakout ya. Kalau kita tarik garis, ini sudah breakout ya. Nah, ini sudah breakout. Lantas, target resist berikutnya di berapa, Mas Anton? Nah, kita bisa mengukur dari weekly chart. Nah, kita lihat dari weekly chart di sini kelihatan ada spike volume yang cukup besar, dan kita bisa menargetkan saham ini targetnya berada di range area 950 sampai 1000 secara jangka pendek, dan secara jangka menengah saham ini bisa saja ke 1200 jika bisa jebol di MA 200 weekly chart. Dan S-Hardware ini sudah saya informasikan di grup dari tahun lalu, saham ini untuk swing jangka menengah panjang di atas 6 bulan. Saya info ini dari pertengahan ini ya, Juni, kalau nggak Juni, Mei. Dari sini saya info untuk buy ya. Di sini jatuh kemarin juga saya info untuk buy, untuk disimpan terus, karena ini saham ini sebetulnya kalau kita lihat sejarahnya beberapa tahun yang lalu adalah saham primadona dari asing ya. Nah, kalau kita lihat monthly chart-nya, ini chartnya cukup cantik sekali ya. Bahkan dari tahun 2009 konsisten bullish ya. Mirip sekali dengan BCA ya. Kalau teman-teman compare dengan blue chip, mirip sekali dengan BCA, bahwasanya dalam beberapa tahun terakhir, satu dekade, sahamnya bullish secara monthly chart seperti itu. Dan ini sudah mencoba untuk balik normal dari penurunan yang ekstrim. Oke, jadi Aces saran saya teman-teman untuk swing. Buat yang telat masuk, teman-teman bisa pakai pijakan ini ya. Ini jadi support dan 900 ini ya. Nah, 890 ini ada support yang tadi udah kejebol ya. Dan 865 sama 890 ini menjadi pijakan teman-teman untuk entry swing ya. Sebelum saham ini lari ke 1200. Dan teman-teman bisa stop loss kalau saham ini turun ya, turun di bawah 865 ya. Ini support kuat 1, 2, 3, 4 ya, 5. Jadi stop loss pertama 890, stop loss kedua 865. Oke, saya rasa S-Hardware cukup. Kita langsung aja ke saham berikutnya, yaitu Sido Muncul. Oke, Sido Muncul ini saham di sektor konsumer juga. Kita lihat bahwasannya ini juga menunjukkan fase tren bullish, karena kelihatan sekali teman-teman bahwasanya ini memang downtrend parah ya. Dari bulan Maret lalu ini downtrend parah ya. Ini bulan Maret. Kita tarik garis, ini turun ke bawah ya. Nah, dan di sini saham ini sudah breakout ya dari down channelnya. Nah, dari sini udah breakout. Nah, dari sini udah breakout, ini membentuk pola higher high, higher low, dan menjadi bullish jangka pendek. Dan hari ini mengkonfirmasi lagi saham ini bullish setelah beberapa hari terakhir terjadi sideways. Nah, ini sideways, ini sideways. Nah, ini tutup di atas resist sedikit hari ini ya. Dan ini sudah kena upper Bollinger atas, indikasi bagus.
Dan maka target resist berikutnya adalah area ini teman-teman. 650 hingga secara jangka menengah bisa ke 685 itu ya. Kemudian teman-teman bisa stop loss kalau saham ini turun di bawah 600. Nah, berikutnya kita lihat secara volume chart, saham ini naik 346%. Kemudian kalau kita lihat secara MACD, ini memang masih distribusi ya, tapi ini sudah mulai nekuk ke atas. Kemudian secara momentum ini juga masih bagus, hampir golden cross ya, ini kalau kita lihat. Oke, saya rasa untuk Sido cukup. Kita langsung aja ke saham berikutnya, yaitu Jasa Marga. Oke, JSMR. Jasa Marga ini adalah saham blue chip di sektor jalan tol ya. Satu-satunya saham blue chip di jalan tol karena kita tahu Meta barusan go private ya. Jadi di sini kalau kita lihat ini JSMR jadi monopoli pasar ya di bursa kalau saya lihat. Dan di sini ini bullish ya. Ini bullish jangka menengah ya, jangka menengah panjang ini bullish. Kelihatan sekali grafiknya, trend lainnya sangat jelas ini ya. Ini sangat jelas bullish. Nah, ini sangat jelas. Nah, ini kalau kita melihat ini berada di persimpangan ya. Nah, ini berada di persimpangan ya. Oke. Nah, ini harus jebol ya. Ini harus jebol besok di 5.525. Kalau jebol, maka saham ini akan lanjut strong bullish ya. Nah, kita lihat area resist berikutnya. Nah, area resist berikutnya itu kisaran, nah ini kisaran, jika 505.25 jebol, maka area target berikutnya adalah di 5.800 ya, 5.800-an hingga di sini 6.640 ya di sini ya. Nah, itu untuk jangka menengah panjang. Nah, teman-teman bisa stop loss jika saham ini turun ya, turun di bawah ini ya 5.200. Nah, kalau saham ini turun di bawah 5.200, teman-teman bisa stop loss. Kemudian di sini kita lihat volume chartnya naik, kemudian ini untuk MACD-nya ini juga naik hampir golden cross, dan kita lihat untuk momentumnya ini juga akan bergerak ke atas. Saham ini cukup bagus, ideal ya karena blue chip, jadi teman-teman cocok ya buat teman-teman pemula istilahnya. Oke, berikutnya kita langsung aja ke BBRI ya. Ini juga blue chip lagi. BBRI kita tahu kemarin habis ex-date dividen. Nah, di sini dia kena dividen trap. Dividen yield-nya sekitar 3%, tapi yang menarik adalah saham ini kebanting hari pertama di atas 5%, hari kedua kebanting di atas 3%. Total 2 hari penurunan udah mencapai 9%. Dan ini artinya penurunannya udah di bawah dividen yield-nya. Padahal umumnya penurunan saham ketika kena dividen trap itu hampir sama. Kalau dividen yield-nya 3%, biasanya penurunan cuma 4% atau 3%. Tapi ini melebihi dari dividen trap. Artinya secara short term BBRI ini lumayan diskon gitu loh. Karena ada gap terdekat di sini ya. 6150 ya terdekat. Kemudian berikutnya ada di sini 6350. Jadi ada potensi sekitar 5% untuk kenaikan. Kemudian teman-teman bisa stop loss jika saham ini jebol di bawah ini ya. Jebol di bawah 5950. Nah, ini teman-teman bisa stop loss karena kenapa? Kalau misalnya jebol dari situ, maka ada lagi support di sini ya. Sampai ke sini karena ini juga ada gap yang belum ketutup 56 ini ya. Kalau misalnya gagal bertahan di atas 5950. Dan jika gagal di 5950, maka mengkonfirmasi saham ini membentuk pola double top ya. Ini maka kalau double top penurunannya harusnya akan ke sini ya. Tapi apabila dia berhasil rebound dan nutup gap ya happy cuan, istilahnya seperti itu. Oke teman-teman ya.
Dan kita lihat bahwasanya di sektor bank ini adalah sektor yang lagi bullish ya, terutama blue chip banking ini kita tahu saham yang lagi bullish di 2024 ya, karena kinerja yang sangat cantik ya, labanya tembus double digit. Oke, kita langsung aja ke saham terakhir yaitu ICBC. Nah, ICBC ini sebetulnya sudah saya rekomendasikan dari hari Senin kemarin ya. Senin kemarin sudah saya rekomendasikan untuk beli ICBC di video YouTube saya ada. Saya rekomendasiin waktu posisi di sini ya harganya ya, dan ini benar mantul ya, mantul tembus MA 200 dan ini udah dekat sebetulnya, ini resist ya. Ini resist. Nah, ini sebetulnya udah deket. Harusnya ada profit taking wajar dulu ya. Jika besok ada profit taking wajar di sekitar 11.000, teman-teman bisa buy on weakness dengan target resist di area 11.300-an gitu ya. Kalau kita lihat ini MACD-nya memang masih posisi distribusi, cuman ini sudah hampir golden cross. Untuk momentumnya ini sudah murah ya, dan ini sudah golden cross ditandai dengan panah crossing ke atas. Oke, saya rasa cukup ya, sudah semua yang kita review malam hari ini. Ada ESA, VKTR, TEPIA, ACS, SIDO, JSMR, BBRI, ICBC. Jika teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Mirasa Sekuritas, silahkan bisa japri di WA saya di 085735144144. Akan ada banyak benefit seperti grup, live trading, mentoring, bimbingan, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya.